utamanya, jauh sebelum ditemukannya obat-obatan modern, masyarakat seringkali menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Biasanya obat tradisional ini berasal dari tumbuh-tumbuhan alami atau bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang bisa ditemukan dengan mudah. Meski kini pertumbuhan dan ilmu pengetahuan modern telah menyediakan berbagai macam jenis obat-obatan yang jauh lebih praktis, namun masih banyak obat-obatan tradisional yang tetap bertahan dan digunakan. Ada fakta yang mengungkapkan bahwa benar obat tradisional ini mampu menyembuhkan atau meringankan gejala penyakit. Tapi ada pula yang hanya mitos saja. We're bored in the night train. We're bored of sunlight. We want moon rays. Luka bakar pasti sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika luka bakar ini datang, maka banyak orang yang melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan pasta gigi. Tips ini disebarkan dari mulut ke mulut tanpa diketahui kebenarannya. Tentu saja pengobatan ini tidak tepat. Pasta gigi tidak pernah bisa mengobati luka bakar. Ini adalah cara salah yang justru membuat luka makin parah. Berbagai kandungan zat di dalamnya seperti pemutih dan pewarna justru malah bisa memperparah luka dan memicu timbulnya infeksi. Mengolesi pasta gigi atau bahkan mentega pada luka bakar juga bisa menutupi kulit dan menghambat cairan yang akan keluar dari dalam tubuh yang akhirnya menghambat proses penyembuhan. Pertolongan pertama pada luka bakar bukanlah pasta gigi, melainkan air dingin yang mengalir di keran. Air dingin membantu menghentikan proses pembakaran sehingga kulit berhenti terbakar. Giliran air keran atau es yang mengalir dimaksudkan agar suhu air selalu konstan dan tidak mengikuti suhu tubuh. Tujuannya agar panas tidak masuk dan menjalar ke jaringan yang lebih dalam. Ketika demam datang pada anak-anak, orang tua seringkali membalurkan bawang merah pada tubuh mereka. Ini memang telah menjadi resep warisan dari zaman dahulu kala. Faktanya memang benar, bawang merah bersifat melebarkan pembuluh darah sehingga menurunkan suhu tubuh. Tapi patut diwaspadai juga, bawang merah bersifat iritatif bagi kulit sehingga pada beberapa anak akan timbul kelainan di kulit seperti luka bakar ringan. Asma merupakan penyakit pernafasan yang cukup mengganggu. Ada beberapa pengobatan alternatif yang diyakini bisa membebaskan penderita asma dari gangguan sesak napas. Konon, asma bisa sembuh dengan meminum darah ular. Hal ini disebabkan karena hewan berdarah panas ini dianggap bisa menghangatkan suhu tubuh pengidap asma yang lebih dingin daripada mereka yang sehat. Padahal sebenarnya, meningkatnya panas tubuh lebih dikarenakan oleh reaksi spontan tubuh yang kemasukan benda asing, yaitu darah ular yang memang tak bisa dikonsumsi manusia. Asma terjadi karena adanya reaksi alergi yang berlebihan terhadap temperatur udara yang ekstrim, seperti panas atau dingin, bulu kucing, asap rokok, serbuk bunga, atau makanan tertentu. Hingga kini, tidak ada bukti medis bahwa meminum darah ular bisa mengobati penyakit asma. Selain darah ular, kabarnya tokek juga mampu berkhasiat untuk menyembuhkan asma dan penyakit lainnya. Saking populernya, satu ekor tokek bisa dihargai hingga jutaan rupiah. Selain asma, reptil ini diyakini masyarakat dapat menyembuhkan penyakit gatal pada kulit. Selain daging, darah, dan empedu tokek juga diyakini bisa menjadi obat. Tak hanya itu, kabarnya ternyata tokek juga berfungsi dapat mengobati AIDS yang terletak pada lidahnya. Belum cukup sampai di situ. Khasiat tokek pun digunakan dalam pengobatan tradisional Cina yang memiliki efek anti-tumor. Tokek efektif dimanfaatkan untuk menghilangkan tumor ganas, terutama tumor di bagian sistem pencernaan yang dijadikan sebagai alternatif pengobatan, yaitu operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Pangkal ekornya juga diyakini memiliki kemampuan regenerasi sel yang dipercaya bermanfaat untuk memulihkan tenaga dan mengganti sel tubuh yang rusak setelah sakit atau yang terutama dapat segera mengembalikan fungsi vitalitas pria setelah beraktivitas. Tak hanya di Indonesia saja, wabah tokek sebagai obat tradisional ini bahkan melanda negara-negara di Asia Tenggara. Akan tetapi,
seperti yang pernah diberitakan oleh media Singapura pada Agustus 2011 silam. Direktur Komunikasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu Christy Fake, mengungkapkan bahwa klaim toke dapat menyembuhkan penyakit sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Dan desas-desus bahwa reptil itu dapat membantu meringankan penyakit AIDS tidak benar. Departemen Kesehatan Filipina juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya dasar yang menyebutkan bahwa daging toke dapat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu dijelaskan lebih lanjut bahwa mengkonsumsi daging toke bahkan malah dapat mengancam kesehatan penderita asma dikarenakan belum diketahui secara jelas apakah daging toke aman bagi kesehatan atau tidak. Perburuan toke untuk memenuhi permintaan pasar akibat mitos yang beredar bukan hanya akan mengurangi populasi toke secara besar-besaran, tapi menimbulkan efek yang merusak bagi lingkungan. Jika populasi toke menurun, maka ekosistem pun akan terganggu karena toke merupakan predator alami bagi hama serangga. Berikutnya adalah kerokan yang dapat mengobati masuk angin. Kerokan merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat jika merasa kurang enak badan. Kerokan diyakini dapat mengobati masuk angin. Sebenarnya dalam dunia kedokteran atau medis tidak ada istilah masuk angin. Istilah masuk angin sebenarnya adalah salah satu anggapan salah kaprah yang menjamur di masyarakat Indonesia. Masyarakat sering mendiagnosa sendiri gejala-gejala yang timbul pada dirinya, seperti perut kembung, muntah-muntah, dan disertai pusing, maka masyarakat akan mendiagnosa bahwa dirinya sedang terkena masuk angin. Padahal dalam dunia medis, gejala tersebut bukan dinamakan sebagai gejala masuk angin, melainkan dapat dinamakan sebagai gejala flu maupun penyakit lain. Kerokan sendiri tidak menimbulkan efek penyembuhan, tapi hanya membuat tubuh merasa lebih nyaman. Ini karena biasanya saat dikerok, penderita juga dibaluri dengan minyak kayu putih atau balsem, sehingga tubuh menjadi hangat dan rileks. Ketika kerokan, pinggiran logam mata uang menekan permukaan kulit yang memiliki efek seperti pemijatan. Hal ini yang membuat rasa nyeri dan pegal berlangsung hilang jika disertai dengan istirahat yang cukup. Tentu saja kerokan harus dilakukan dengan benar dan tidak melakukan penekanan berlebihan. Konon, warna merah yang ditimbulkan pada kulit setelah kerokan menandakan banyaknya angin yang masuk secara berlebihan. Namun itu salah. Warna merah pada kulit merupakan pertanda pembuluh darah halus atau kapiler di bawah permukaan kulit pecah sehingga timbul jejak di tempat yang dikerok. Jadi merah pada kerokan tidak hanya timbul pada orang yang sakit, namun yang sehat pun juga bisa. Kerokan memang tidak berbahaya asalkan tidak menjadi kebutuhan primer. Jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat, kerokan justru bisa memberikan dampak negatif. Antara lain, menyebabkan kontraksi dini pada ibu hamil dan juga mempermudah virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Ketika mengerok atau mengerik tubuh, maka pori-pori kulit akan terbuka lebar sehingga akan memudahkan bakteri dan virus ke dalam tubuh. Efeknya tidak akan terasa secara langsung, tapi sebagian besar orang akan merasa ketagihan saat dikerok dan pasti akan melakukannya lagi. Ketika seseorang sering kerokan, maka pori-pori kulit yang melebar akan mempermudah masuknya bakteri dan virus. Air perasan jeruk nipis dan kecap merupakan obat tradisional yang dipercaya turun-menurun bisa menyembuhkan batuk. Dua campuran ini merupakan resep herbal andalan bagi banyak orang. Faktanya, jeruk nipis atau Citrus aurantifolia mengandung minyak astiri dan zat-zat yang mampu mengendalikan otot-otot di pernafasan sehingga batuk menjadi reda. Jeruk nipis banyak dipakai sebagai komponen obat herbal karena pada zaman dahulu tanaman jeruk nipis banyak ditemukan di halaman rumah. Selain sebagai obat batuk, buah jeruk nipis juga berkhasiat sebagai obat penurun panas, obat sembelit, menambah nafsu makan, mengatasi suara serak, dan masih banyak lagi. Sedangkan tambahan kecap pada jeruk nipis hanyalah sebagian penawar agar air perasan jeruk tidak terlalu terasa asam. Daun sirih dipercaya mampu menghentikan pendarahan saat mimisan. Hal tersebut memang sebuah fakta. Tanaman merambat dan termasuk dalam familia Piperaceae ini memiliki kandungan minyak esensial, hydroxychital, chaficol, chavibetol, eugenol, methyl-eugenol, caryophyllena, cadinen, estragol, terpenina,
sesquiterpina, phenylpropane, tannin, diastase, gula, dan pati. Kandungan bahan-bahan kimia inilah yang membuat daun sirih dapat menghentikan pendarahan pada saat mimisan. Tidak hanya pada mimisan, daun sirih juga bisa menghentikan pendarahan pada luka. Kandungan antiseptik yang tinggi pada daun sirih juga membuatnya banyak digunakan untuk mengobati bau badan dan mulut, menyembuhkan luka pada ruam pada kulit, serta mengobati keputihan pada wanita. Kandungan fenol pada daun sirih 5 kali lebih efektif sebagai antiseptik dibandingkan dengan fenol biasa. Pemirsa, itulah fakta dan mitos obat tradisional versi on the spot.